Di suatu kondisi, ketika lelah telah menguasai tubuh, kita perlu memberi jeda dalam upaya mewujudkan cita-cita. Untuk sesaat, kita juga perlu menghentikan langkah atas jarak yang tengah kita tempuh. Tentu saja ini bukan untuk menyerah, karena setelah semua pulih kembali, dari situ kita mulai menyicil langkah lagi. Tak perlu terburu-buru, sebab pada dasarnya hidup adalah perjalanan, bukan pelarian. Ketika matahari terbit kembali, sekaligus menjadi penanda bahwa hari sudah siap untuk dijelajahi, pagi ini saya dengan pengguna jalan lainnya seperti sedang berlomba untuk cepat-cepat sampai ke tempat tujuan masing-masing. Tentunya dengan kepentingan yang berbeda, namun dengan harapan hasil yang sama, yaitu hasil yang baik atas segala usaha yang telah ditempuh. Mengingat ini bukan hari libur, itu sebabnya jalanan pagi ini ramai oleh siswa pelajar yang hendak bersekolah. Sesekali ada juga yang hendak berangkat untuk mencari rejeki. Bagi seseorang yang lebih aktif berkegiatan di malam hari, bangun pagi seperti ini tentu terasa cukup berat. Namun mau tak mau harus tetap dipaksakan. Tentunya untuk hidup yang lebih sehat. Untuk sebuah awal, memang akan terasa sulit. Namun semoga saja bisa, agar nanti menjadi terbiasa. Di perjalanan kali ini, saya akan menuju ke sebuah gunung yang memiliki ketinggian 975 mdpl. Ya, Gunung Bongkok. Menurut hasil pencarian saya di Google, Gunung Bongkok ini berada di Desa Cikandang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Bagi sebagian besar pendaki yang berada di Purwakarta dan sekitarnya, mungkin Gunung Bongkok ini sudah tidak asing lagi. Dan bagi saya pribadi, ini bukan pendakian yang pertama kali. Mengingat di tahun 2019 lalu, sebelum wabah virus COVID-19 melanda, saya sudah beberapa kali naik turun Gunung Bongkok. Dan kali ini, setelah beberapa tahun berlalu, saya akan kembali menyambanginya. Perlahan namun pasti, kuda besi ini membawa saya ke sebuah keramaian yang lebih ramai dari sepanjang jalan yang telah saya lalui tadi. Dan dengan suatu perubahan pasti, udara yang sejak tadi terasa dingin, kini mulai terasa hangat, dan dapat dipastikan juga jika siang nanti akan terasa begitu panas. Untuk pendakian ke Gunung Bongkok yang entah sudah keberapa kali ini, sebenarnya sudah berkali-kali direncanakan. Namun mungkin karena belum sampai pada waktunya, itu juga yang menyebabkan berkali-kali hanya berakhir menjadi sebuah wacana. Dan mungkin saat ini sudah sampai pada waktunya, sehingga tanpa banyak kompromi, dapat terlaksana dengan begitu saja. Oh iya, untuk sebuah perjalanan ke suatu destinasi, entah itu gunung atau curug, saya sengaja melakukannya di hari di mana orang-orang sedang disibukkan dengan aktivitas formal. Sederhananya, ketika orang-orang sibuk bekerja atau menuntut ilmu, di hari itu saya melakukan perjalanan. Tentu saja itu terjadi karena sebuah alasan. Dan iya, untuk menghindari keramaian di tempat yang akan saya sambangi. Karena entah kenapa, saya pribadi kurang merasa nyaman ketika berada di keramaian. Mungkin karena itu juga, saya senang melakukan perjalanan ke curug atau gunung. Karena di situ jauh dari riuh yang gaduh.
Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya kuda besi yang saya tumpangi membawa saya ke sebuah persimpangan, yang mana dari situ menjadi titik awal untuk sebuah pendakian. Tak jauh dari situ, akhirnya saya sampai di area parkiran kuda besi. Bersiap-siap. Kemudian setelahnya saya langsung menuju pos registrasi untuk menulis data diri secara singkat di buku pengunjung. Setelah semuanya selesai, dari situ saya mulai berjalan untuk mendaki. Karena sudah beberapa kali naik turun gunung ini, jadinya saya sudah hafal betul jalur dan trek yang akan saya lalui nanti. Sebab itu berjalan tidak terlalu terburu-buru. Kali ini saya akan benar-benar menikmati pendakian ini. Selain itu, hari pun masih terbilang cukup pagi. Sepanjang jalur dari pos registrasi sampai pos 2 nanti, trek bebatuan seperti inilah yang akan saya lalui. Jadi terbilang masih bersahabat. Bisa dibilang trek untuk sebuah pemanasan. Dan jarak antara pos registrasi dan pos 2 tidak terlalu jauh. Jika berjalan santai seperti saya kali ini, mungkin membutuhkan waktu 10-15 menit. Perlahan, langkah gontai ini membawa saya tiba di pos 2. Di sini terdapat sebuah musola, toilet, dan area yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Dan saya rasa area pos 2 ini bisa dijadikan tempat rekreasi bagi keluarga yang hendak liburan. Tidak cukup sampai begitu. Ketika saya tiba di area pos 2 ini, saya disambut sekaligus disuguhi pemandangan yang cukup mempesona. Sambil menghela napas, di sini saya juga berhenti untuk beberapa saat. Kemudian setelahnya, saya kembali melangkah untuk melanjutkan pendakian. Karena setelah ini, saya akan memasuki pintu rimba. Persis seperti Gunung Lembu dan Gunung Parang, ketika memasuki pintu rimba, sebagai simbol ucapan selamat datang, para pendaki akan disambut oleh rimbun pohon bambu. Dan tak jauh berbeda pula, di langkah pertama saat saya masuk ke dalam rimbun pohon bambu ini, dari segala penjuru, vampir kecil yang aktif di siang atau malam hari alias nyamuk, tiba-tiba saja datang mengerubungi dan menghisap darah. Tentunya itu cukup mengganggu. Belum lagi ditambah dengungan suaranya yang lumayan bikin naik emosi. Untuk kondisi jalur, di sini terbilang masih cukup melandai. Sampai pada akhirnya tiba di langkah yang entah keberapa. Sedikit demi sedikit trek mulai sedikit menukik. Akan tetapi tenang saja. Di sini treknya terbilang masih bersahabat. Karena saya sudah mulai cukup dibuat emosi oleh nyamuk-nyamuk yang terus mengerubungi dan membuntuti,
Di sini saya sedikit menaikkan ritme berjalan menjadi sedikit lebih cepat, meski tentunya akan mempengaruhi pada napas yang akan menjadi tak beraturan. Tapi sepertinya itu tidak mengapa. Setidaknya, berjalan sedikit cepat ini akan saya lakukan hingga saya keluar dari bawah rimbun pohon bambu di ujung sana. Dan ini hanya untuk menghindari serangan nyamuk. Setelah itu, saya akan berjalan santai lagi. Semakin dalam menyusuri jalur pendakian, trek yang disuguhkan sedikit demi sedikit mulai terjal. Perlahan namun pasti, kaki pun mulai terasa pegal. Maklum, saya terbilang sudah cukup lama tidak mendaki. Sekalipun melakukan perjalanan, biasanya saya menyambangi Curug, yang tentunya kondisi jalur dan treknya agak sedikit berbeda. Berjalan cepat seperti yang sudah direncanakan tadi pun, perlahan ritmenya mulai berkurang. Tapi tidak dengan napas. Meski ritme berjalan sudah melambat, akan tetapi napas tetap saja tidak beraturan. Sungguh, sebuah strategi untuk menghindari nyamuk ini kurang bekerja. Bukan karena idenya, tapi karena fisiknya yang sudah mulai kelelahan. Setelah beberapa saat menambahkan kesabaran untuk mengurangi emosi dalam menghadapi serangan nyamuk, akhirnya saya keluar dari rimbun pohon bambu. Ajaib, seketika nyamuk-nyamuk yang sejak tadi membuntuti menghilang tanpa jejak. Udara pun berubah menjadi sedikit lebih dingin. Di sini pun saya mendapatkan bonus trek yang landai, setelah sedari tadi menyusuri trek yang terjal. Akan tetapi itu tidak lama. Setelah beberapa langkah, di langkah selanjutnya saya kembali dihadapkan dengan trek yang terjal kembali. Akan tetapi tidak mengapa. Setidaknya, dari sini sampai pada saatnya tiba di puncak nanti, perjalanan saya sudah terbebas dari serangan nyamuk. Selama saya melakukan perjalanan, entah itu perjalanan masuk hutan untuk menuju ke sebuah curug, atau perjalanan pendakian ke sebuah gunung, ketika pulang, tak jarang saya mendapatkan pertanyaan mengenai kepuasan apa yang saya dapatkan dari perjalanan tersebut. Entah itu dari kawan dekat, atau dari orang-orang sekitar. Di saat pertanyaan itu dilemparkan, saya selalu tidak memberikan jawaban. Namun itu bukan berarti saya tidak memiliki jawaban. Akan tetapi saya akan membiarkan mereka bertanya-tanya tentang kepuasan apa yang saya dapatkan dari sebuah perjalanan. Sampai pada saatnya mereka sendiri yang melakukan perjalanan. Karena jika saya jawab, bukankah tingkat kepuasan pribadi berbeda-beda? Setelah terus berjalan tanpa jeda, di sela-sela napas yang sudah tak beraturan, saya memutuskan untuk berhenti sejenak, beristirahat, sembari membasahi tenggorokan, sesekali menikmati keindahan di sekitar. Kemudian setelah dirasa cukup, saya kembali bersiap untuk berjalan lagi. Kali ini, kaki sudah terasa begitu pegal. Belum lagi,
trek di depan sana akan semakin sulit. Beginilah efek buruknya ketika kita sudah tahu bagaimana kondisi trek yang akan dilalui. Karena bagaimanapun, baik buruknya pikiran dalam menilai sesuatu itu akan terproses dan tersalurkan ke seluruh tubuh. Bisa-bisa, jika pikiran ini tidak baik, justru malah akan menambah kondisi fisik yang sudah lemah menjadi semakin tambah lemah. Akan tetapi, mungkin saja jika pendakian ini ditemani setidaknya 2 atau 3 orang kawan, sepertinya kondisi fisik ini tidak akan selemah ini. Karena pikiran saya tidak akan terlalu fokus pada sulitnya trek di depan sana. Dengan adanya orang lain, pikiran akan teralihkan pada hal-hal lainnya. Apalagi jika sepanjang pendakian diisi dengan obrolan. Meski tetap akan capek, tapi tidak akan begitu terasa. Ini pun sekaligus menjadi alasan mengapa tadi saya berangkat begitu pagi. Menyadari diri jarang berolahraga, sehingga secara otomatis kondisi fisik akan lemah. Dan itu akan berakibat pada waktu pendakian yang lama, karena langkah kaki yang gontai dan tidak konsisten. Maka berangkat pagi menjadi solusi yang saya pilih, dengan dalih ingin menikmati perjalanan pendakian. Padahal sebenarnya membaca kondisi fisik yang akan kurang fit. Ya, bukankah agar tidak terlihat lemah memiliki banyak cara? Sebab itu saya memilih salah satunya, agar tidak terlihat lemah. Tanpa ampun, kondisi trek semakin terjal dan curam. Ini membuat saya harus semakin hati-hati dalam mengambil langkah, karena jika tidak, tergelincir atau setidaknya terjatuh yang akan menjadi akibatnya. Dan ini menjadi terasa lebih menantang. Dengan kondisi trek yang semakin tinggi semakin terjal dan sulit, begitu pula dengan kondisi fisik yang sudah semakin melemah. Bahkan di beberapa langkah, kaki ini sudah terasa seperti bergetar. Di kondisi ini, saya mencoba untuk tetap tenang, mengalihkan pikiran pada hal-hal positif, agar kondisi fisik pun sedikit ikut membaik. Dengan sisa-sisa tenaga, dan dengan harapan ingin segera sampai di dataran sebelum menuju puncak, meski sebenarnya sudah ingin berhenti berjalan, di kondisi seperti ini saya paksakan untuk tetap berjalan. Meski pelan-pelan, setidaknya langkah ini semakin dekat membawa saya ke dataran. Setelah menambahkan tenaga ekstra, dengan langkah pelan yang konsisten berpijak, akhirnya saya sampai di sebuah dataran yang saya maksud. Dari sini saya tidak serta-merta menuju puncak. Namun, terlebih dulu saya akan menuju area camp Gunung Bongkok. Karena perlu kalian tahu, pemandangan di belakang sana pun tak kalah indah dari pemandangan di puncak batu.
Trek di jalur menuju area camp Gunung Bongkok ini menurun. Dan sialnya, kondisi seperti inilah yang paling dihindari para pendaki. Turunan setelah tanjakan. Jika dibayangkan secara logika, mungkin akan menghasilkan pendapat yang nyaman. Namun perlu kalian tahu, ini sangat menyiksa. Tidak butuh waktu lama, karena jarak dari dataran menuju area camp tidak terlalu jauh. Akhirnya saya sampai di area camp 1 Gunung Bongkok. Areanya cukup luas. Mungkin 4 atau 5 tenda berukuran sedang akan bisa didirikan di sini dalam waktu bersamaan. Namun karena yang saya tuju adalah area camp 2 Gunung Bongkok, jadi dari sini saya lanjut berjalan. Tentunya dengan ritme sedikit cepat, karena saya sudah tidak sabar ingin segera beristirahat di sana. Jarak antara area camp 1 dan camp 2 sebenarnya tidak begitu jauh. Jika ditempuh dengan kondisi fisik yang masih berenergi, mungkin tidak akan selambat ini. Setelah melihat sedikit cahaya dari ujung sana, akhirnya langkah ini sampai juga di area camp 2 atau area camp datar Gunung Bongkok. Dengan penuh rasa bahagia, tanpa berkompromi, saya langsung menuju tepi batu di ujung sana. Terduduk, menghela napas sembari melepas lelah. Rasa lelah seolah pupus tatkala mata melihat hamparan keindahan pemandangan di depan sana. Langit begitu cerah, matahari pun sedang terik-teriknya. Karena itu, saya mencari tempat yang teduh untuk beristirahat dan menikmati keindahan pemandangan lebih lama lagi. Meski cuaca begitu cerah, akan tetapi udaranya begitu sejuk. Belum lagi ditambah hembusan angin yang membelai tubuh. Rasanya ingin berlama-lama di sini. Setelah dirasa istirahat cukup dan fisik terasa bugar kembali, sebab itu saya segera berkemas agar secepatnya bisa bergegas untuk menuju puncak.